Surat Shad ayat 5. Surat Shad ayat 5. Tafsir Jalalain dibuka ayat 5. Kita ada bangku kayak itu kan? Bangku. Mau dipangkar dengan bangku. Tafsir Jalalain surat Shad ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Aja'ala naha ngajadikeun eta rasul al-alihata kana sapirang-pirang pangeran ilahan kana pangeran wahidan anu sahiji haitsu qala dina sakira-kirana ngomong eta rasul lahum kamaranehna jalma-jalma kafir omonganana ulu ucapkeun kumaraneh la ilaha illallah kana kalimat la ilaha illallah ai tegasna kaifa yasa'u kumaha rek mahi al khalqa ka makhluk sa kulluhum kullahum tegasna sakabeh makhluk saha ilahun pangeran wahidun anu sahiji inna hada sanyanyana ieu la syai'un eta estu hiji perkara ujabun anu pohara anehna ai ajibun tegasna anu pohara anehna
saha al malau sagolongan jalma loba minhum imaranehna jalma-jalma kafir min majlisi ijtima'ihim dina tempat ngariyung maranehna inda Abi Talibin di mungguh Abi Talib wasima'ihim jeung ngadengena maranehna fihi dina eta majlis minan nabiyyi Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu kana ucapan qulu la ilaha illallah an nyaeta imsyu kudu indit maraneh tegasna ngomong saha ba'duhum sawareh ti maranehna jalma-jalma kafir li ba'din ka sawarehna deui omonganana imsyu kudu arindit maraneh wasbiru jeung kudu bertahan maraneh ala alihatikum kana sapirang-pirang pangeran maraneh usbutu tegasna kudu tetep renggenep maraneh ala ibadatiha kana nyembah eta sapirang-pirang pangeran inna hadza sanyanyana ieu al-mazkura anu ditutur minat tauhid dina tauhid la syai'un eta estu hiji perkara yuradu
dimaksud eta perkara minna di urang sararea masami'na teu kungsi ngadenge urang sararea bihada kana ieu katauhidan fil millatil akhirati dina agama anu akhir ay millati Isa tegasna agamana Nabi Isa intayalian mahada tegasna tayalian ari ieu katauhidan illah tilapun angin eta jijienan kizbun tegasna kabohongan aunzila nah diturunkeun bitahqiqil hamzataini macana kalawan dibenteskeun dua hamzahna wa tashilis saniyati jeung ditashilkeun hamzah anu kaduana wa idkhali alifin jeung diasufkeun alif bainahuma di antara eta dua hamzah alal wajhaini halna netepan kana dua wajah wa tarkihi jeung ninggalkeun eta idkhal alaihi ka eta rasul ala Muhammadin tegasna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon adzikru pepeling ayil Qur'anu tegasna Al-Qur'an mim bainina di antara urang sararea
eta Muhammad bi akbarina eta anu pangkolot ti urang sararea wala asyrafina jeung lain anu pangmulyana ti urang sararea ay lam yunzal tegasna teu diturunkeun eta Quran alaihi ka eta Muhammad qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala dawhanana balhum balikta ari maranehna jalma-jalma kafir fi syakkin eta tetep dina kamangmangan min zikri dina pepeling kami wahyi tegasna wahyu kami ayil Qur'ani tegasna tina Al-Qur'an haitsu kadzabu dina nalika ngabohongkeun maranehna al-jaiyah kajalma anu datang bihi halna mawa eta Al-Qur'an bal balikta lamma lam yadhubu can ngasaan maranehna azabi kana siksaan kami Allah walau zaquhu jeung lamun seuk ngasaan maranehna kana eta siksaan kami la saddaqu maka pasti ngabenerkeun maranehna an-nabiyya hakam jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam fima dina perkara jaa anu parantos sumping Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi halna nyandak eta perkara
wala yanfa'uhum jeung teu guna kamaranehna naon at-tasdiqu ngabenerkeun kana Al-Qur'an hina idzin nalika kitu ngarasaan siksaan kami wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana kita sekalian tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Nyata, sangat nyata bahwa nikmat Allah sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan semua nikmat itu merupakan amanat, merupakan titipan. Seluruh nikmat adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini masih diberikan oleh Allah nikmat nafas, ya, nikmat yang sangat berharga. Modal orang kalau tidak bernafas dia tidak bisa ibadah. Bisa ngaji lamun geus teu ngarenghap, perwe. Ah bade ngaos teh kewe terus lireun ngarenghap. Bisa moal? Oh. Ya. Nikmat dari Allah. Ya. Ya, nikmat dari Allah masih bernafas. Alhamdulillah. Mengating ya? Alhamdulillah. Banyak saudara kita mengating saat ini bernafasnya harus memakai oksigen mengating. Masya Allah. Banyak saudara kita di rumah sakit banyak. Saat ini mereka sedang sesak napas. Ya. Saat ini kita diberi oleh Allah nikmat bernafas, tidak sesak, tidak sakit. Ngan hayang nate hees we. Ya, dibere di batrek hap hayang nate hees we. Lain disyukuran. Ini ya, kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masih diberi nikmat nafas, juga masih diberi nikmat sehat ya Allah. Saudara-saudara kita banyak yang tidak bisa jalan,
yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Wah, banyak. Coba kita kontrol diri kita. Masya Allah, masih normal semua. Ya, pandangan masih normal, telinga masih normal, lidah masih normal, kaki semua normal. Tinggal kita syukuri. Di antaranya, ya, cara mensyukuri nikmat kesehatan badan itu dengan thalabul ilmi. Dengan apa? Jadi orang kalau thalabul ilmi, dia sedang mensyukuri nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat akal sehat. Bersyukur. Oh, lamun dicabut nikmat akal sehat na mengating, erek ngaji moal. Tinggal ya wer. Di pengajian aya nu garing teu. Eta mah ayana di Cisarua eta mah. Di rumah sakit Cisarua. Masya Allah, Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, akal kita masih normal, normal, alhamdulillah. Nah, ini kita syukuri, ya. Di antaranya kita belajar thalabul ilmi ini niat bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat badan kita dan sehat pikiran kita. Yang kita harapkan kita sehat hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini Al-Quran, Al-Quranul Karim, Masya Allah, Tabarakallah, yang kita baca, yang kita yakini kebenarannya, yang kita muliakan, yang kita agungkan, ini Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, isi kandungan Al-Quran. Amin. Karena sudah ada jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjamin, taraktu fikum tsaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan untuk kalian, pada kalian dua pusaka. Dua apa? Pusaka. Dua barang yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang menjadi pegangan kalian. Kata Rasul, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu hidup di dunia selagi kamu berpegang teguh mengikuti, ya, mengikuti aturan-aturan, anjuran-anjuran dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat. Moal kalangsuk, moal ngaco, ya, moal sasar, insya Allah akan benar hidup kalian. Moal ngaco, moal sasar, ya, tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini. Apa dua pusaka ini? Yang pertama, kitabullah adalah Al-Quran. Ya, kita harus pegang teguh nih, aturan Quran ini harus kita laksanakan. Jadi kita hidup itu bagaimana kata aturan Al-Quran, sudah itu aja. Kata Al-Quran jangan dikerjakan, tinggalkan. Kata Al-Quran harus dikerjakan, laksanakan. Nah itu tidak akan tersesat. Ya, kalau orang hidupnya berpedoman, ya, berpegang teguh kepada aturan Al-Quran, tidak akan tersesat. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan selamat, hidupnya akan beruntung. Tiap hari, tiap waktu terus menambah keberuntungan. Yang kedua, wa sunnati, sunnahku, hadisku.
perkataan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain wa itrati, dan anak turunanku. Ya. Jadi kalau orang berpegang teguh kepada dua pusaka ini, hidupnya akan aman, hidupnya akan damai, hidupnya akan selamat, asal betul-betul berpegang teguh kepada dua pusaka ini, yaitu Al-Quran dengan hadis baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini setiap hari mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita fid dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang ini Quran ini adalah salah satu syafaat, salah satu mukjizat. Quran ini salah satu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sekarang kita merasakan, ya, menerima mukjizat Rasul itu Al-Quran. Ya, dan kita wajib mengimani kepada kebenarannya Al-Quran. Ya. Jadi sabda firman Al-Quran itu firman yang pasti, bukan hayalan, bukan percobaan, ya, pasti ini. Alhamdulillah kita masih kebahagiaan mengimani Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Ini terjadi dahulu kala orang-orang kafir Mekah, ya, diajak-ajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk apa? Ketauhidan, diajak supaya tauhid, menyembah kepada Allah, ya. Jangan menyembah kepada selain Allah. Hanya itu dakwahnya Nabi di kota Makkatul Mukarramah, ya. Beliau dakwah mengajak-ajak kepada orang-orang kafir agar mereka kembali atau masuk kepada agama Islam, mengajak ketauhidan. Bagaimana sambutan mereka ketika diajak kepada kebenaran, diajak kepada ketauhidan? Apa sambutan mereka? Apakah langsung menerima? Macam-macam. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Sebagian orang-orang kafir, mereka tidak menerima atas ajakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan hadza sahirun kadzdzab. Atau orang-orang kafir, ini Muhammad ini tukang sihir, ini Muhammad ini tukang bohong. Itu ujian orang yang mengajak kebenaran itu pasti, ya, ada ujian. Jangankan kita, Nabi saja yang tidak ada kecacadan, akhlaknya baik, ya, tidak ada akhlak yang makhluk Allah yang lebih baik daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah suatu hari Abu Jahal ini musuh Nabi yang ingin membunuh Nabi, ya. Abu Jahal sampai matinya masih tetap memusuhi Nabi. Na'udzubillah min. Ini Abu Jahal, dia ini musuh beratnya Nabi. Suatu hari dia menggali suatu parit, gali lubang, suatu lubang dia gali. Yang digalinya itu di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Terperosok ke dalam tersebut. Akhirnya sudah digali, dia tutup. Mungkin nggak tahu bagaimana, dia lupa bahwa itu ada galian. Ternyata dia sendiri yang jatuh kepada galian tersebut. Nu nggak gali sorangan, nu tiga brus sorangan, itu si Abu Jahal.
Tujuannya ingin mencelakakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia sendiri yang jatuh. Akhirnya itu Abu Jahal berteriak, tolong, tolong, ini ada orang yang niat jahat sama saya, tolong, tolong. Padahal manehna sorangan. Meng, keluar mengnya. Di luar meng, di luar. Ngiring ngawasna di luar. Sana keluar. Padahal mati kerjaan dia sendiri yang gali, dia sendiri yang jatuh. Tuh kelakuan si Abu Jahal tuh. Akhirnya setelah itu lagi teriak-teriak, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ke tempat itu. Karena itu jalan yang biasa dilewati oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Rasulullah, ini ada orang yang teriak-teriak. Dilihat Abu Jahal. Mun urang lain Nabi mah jaritakeun lain Nabi, urang ieu mah. Aya jelema nu musuh gerot jeung urang rek maehan urang. Rek teh manehna dikusruk. Minta tulung ka urang, kumaha kira-kira rek ditulungan mah. Mikir heula, sia rek maehan aing gitu. Mun urang mah hatena goreng keneh. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dilihat itu Abu Jahal? Kenapa Abu Jahal? Ini ada orang yang niat jahat sama saya. Cuk Abu Jahal padahal manehna sorangan anu ngagalina. Tolong saya, tolong. Oh iya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW ditolong. Tangan Rasulullah berjabatan dengan Abu Jahal. Tapi tidak manfaat itu Abu Jahal, tidak mendapatkan kemanfaatan dari Nabi Muhammad SAW dengan jabatannya. Kenapa? Karena tidak ada iman, tidak dibarengi dengan iman, tidak dibarengi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mereka derajatnya tinggi-tinggi? Karena yang pertama mereka iman, yang kedua keimanannya ini dibarengi dengan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah SAW. Begitu diangkat Abu Jahal, gimana sudah diangkat diselamatkan itu Abu Jahal oleh Rasulullah SAW? Apakah itu Abu Jahal terima kasih ya? Enggak. Kata Abu Jahal, hebat kamu, sihir kamu hebat Muhammad. Ngahina geus ditulungan. Mun urang kumaha mangati? Jelma geus ditulungan dulu ngagoreng urang kumaha kira-kira. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pemaaf. Jangankan menolong orang muslim, umatnya yang muslim, yang kafir kalau masih di dunia masih ditolong oleh Rasulullah SAW, apalagi yang muslim. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka kita harus betul-betul pupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Qur'an mukjizat beliau. Mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ketika beliau dihina, Nabi itu tidak pernah membalas penghinaan dengan penghinaan. Tidak pernah. La yajzi bisayyi'ah as-sayyi'ah. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah membalas akan kejelekan dengan kejelekan. Tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Itulah akhlak baginda Rasulullah. Balasnya tidak tanggung-tanggung, langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang tidak terima, yang tidak ridha disakiti hati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti itu kita, ya. Kalau ada orang menghina Nabi, kita harus sakit hati kita. Kudu nyeri hati, terido hati, kudu gitu. Allah saja tidak nerima, Allah saja
tidak rela, Allah saja murka kepada orang yang menyakiti, yang mencaci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan hadza sahirun kadzdzab. Apa penyebab orang-orang kafir sulit untuk menerima ketauhidan, ajakan ketauhidan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adanya sifat kesombongan di dalam hatinya. Ini sifat sombong kalau sudah berkelas sombongnya itu, sombong yang sudah berkelas itu menghalangi kepada keimanan. Menghalangi kepada keimanan. Sulit untuk menerima ajakan yang baik. Ya, di antara ciri orang sombong itu tidak mau menerima kepada ajakan yang baik. Itu tanda orang sombong. Jadi kita nggak boleh sombong, ya. Insyaallah ini kesombongan ini berbahaya. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya ada yang memang tidak masuk surga. Yang mana? Yang kesombongannya itu menghalangi kepada keimanan. Artinya mereka bertahan di dalam kekufuran, bertahan di dalam kemusyrikan. Kesombongannya ini menghalangi dia daripada keimanan. Nah, itu jelas tidak akan masuk surga. Ini ada lagi kesombongan yang agak bawah. Iman sih iman, tapi dia sulit menerima nasihat dari orang lah. Nah, ini sombong juga, cuman kelasnya kelas nggak terlalu bawah atas ya, kelas bawah dikit ya. Tapi tetap jelek, tidak baik ya. La yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga siapa man orang karena yang ada fi qalbi, pada hati orang tersebut apa, mithqalu habbatin, seberat satu biji, seberat siki, min khardalin, dari biji bayam, min kirbrin, dari kesombongan. Waduh, bahaya ya. Bahaya, tinggal kita koreksi diri masing-masing ya. Tinggal koreksi diri masing-masing. Apakah kita sombong atau tidak? Koreksi saja. Ya. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wa qala sallallahu alaihi wasallam li Bilal, inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sina Bilal, inna fi jahannam wadiyan, sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada suatu jurang yang amat dalam. Ini jurang namanya habhab. Jurang apa? Habhab ya. Jurang habhab. Haqqun ala Allah subhanahu ayyuskinahu kulla jabbar. Hakun, wajib, pasti ya, ala Allah, atas Allah, ayyuskinahu, menempatkan Allah akan itu habhab, kulla jabban, setiap orang-orang yang sombong. Jelema agung medek geus disiapkeun ku Allah jurang dina neraka ya. Jelema agung medek ku pangeran geus disiapkeun jurang di neraka. Maka kita jangan sombong ya. Jangan sombong, ya Allah, jangan, nggak ada gunanya, hina orang sombong itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong, Allah hinakan. Wada'ahu, maka menghinakan kepada orang tersebut siapa Allah hinakan. Jadi orang hina.
Orang yang sombong tuh hina. Di dunianya hina, sudah matinya hina, di akhiratnya pun hina. Jangan sombong. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu hatinya kepada Allah, rendah hati, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, Masya Allah, orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah. Itu yang kita harapkan. Jadi urang ngaji teh lain ngarah gumadaya lain, ngaji teh lain keur ngahina batur lain, ngaji teh lain keur nganggap diri urang geus bener lain, keur ngoreksi, keur ngomean kalakuan urang, ngomean ibadah, ngomean hate urang. Kade tonggu made. Jangan sombong. Dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Tidaklah menambah Allah kepada seorang hamba dengan sifat maaf kecuali Allah tambah kemuliaannya. Orang yang besar maaf kepada kesalahan orang lain, waduh, menjadi orang terhormat. Sehingga itu jadi orang terhormat, dia gede hampura mah. Hah? Tong ieu aing melak cangkeng. Oh, hina ya. Jangan. Kalau ada kesalahan orang lain kepada kita, kita maafkan. Itu menjadi penghormatan dari Allah untuk kita. Kita jadi orang terhormat, orang mulia, dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, maka seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah akan memuliakan. Karena kita dimuliakan oleh Allah. Di antara orang mendapatkan kemuliaan, yaitu memaafkan kepada kesalahan orang lain terhadap orang tersebut. Jadi kita harus punya sifat pemaaf, ya. Tong gede amak, tong naon, tong polotot, hauk gaplok ulah, saling memaafkan, ya. Apalagi sekarang masih dalam lebaran, masih dalam suasana Idul Fitri, kene suasana namanya. Oh, saling memaafkan. Orang yang memaafkan orang lain mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sering memaafkan berarti sering mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu untung. Jelma nu gede hamur mah untung. Jelma nu gede amek rugi jeung cilaka ke di akhirat lagi. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah merendahkan hati seseorang karena Allah, melainkan Allah mengangkat derajat orang tersebut. Naik pangkat. Kalau orang tawadhu hatinya kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, ya, merendahkan diri kepada, naik pangkat. Naik pangkat. Di dunia mah hese naik pangkat. Ya, jadi polisi naik pangkat, wah kudu sabaraha teh, mayarna sabaraha. Ya, can waktuna ge lila. Nah, naik pangkat di munggu Allah. Biar aku teh hayang naik pangkat di munggu Allah. Pangkatna luhur di munggu Allah. Yaitu dengan sifat tawadhu, merendahkan hati. Tidak ada perasaan diri kita ini orang baik, enggak ada. Mengerti? Orang yang tawadhu tidak ada di dalam hatinya rasa bahwa dirinya adalah orang baik, tidak ada. Itu orang tawadhu. Orang tawadhu itu hatinya merasakan dirinya itu orang kotor. Meskipun padahal dia sehari-hari ahli ibadah. Sehari-hari baca Quran, sehari-hari wiridan, sehari-hari ke masjid, sehari-hari pengajian, sehari-hari sholat berjamaah, tapi merasanya dirinya kotor. Merasa dirinya ini banyak dosa. Nah, itu orang tawadhu. Ya. Orang tawadhu itu seperti itu.
Rasanya dirinya itu banyak dosa, merasa dirinya hina, tidak merasa dirinya orang baik. Itu tawadhu, orang tawadhu. Kemudian apa bahaya daripada kesombongan ini? Ini kesombongan kalau sudah kelasnya kelas kakap, ya, sombong kelas kakap, ini menghalangi kepada keimanan, seperti iblis. Ya, seperti siapa? Seperti siapa lagi? Fir'aun. Seperti siapa lagi? Abu Jahal. Seperti siapa lagi? Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Karena kesombongan mereka, akhirnya mereka tidak menerima kepada ajakan ketauhidan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati, ya. Dan kesombongan itu ada tanda-tandanya. Dan ada sebabnya. Di antara sebab kesombongan yang pertama di antaranya kadang-kadang adalah yang pertama ilmu. Ilmu ini kadang-kadang mati, ilmu kadang-kadang menjadi penyebab apa? Kesombongan. Itu penyakit orang yang punya ilmu itu kadang-kadang sulit untuk dinasehati oleh orang lain. Itu penyakit orang yang punya ilmu. Kadang-kadang sulit menerima nasihat dari orang lain. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita punya ilmu untuk kesombongan. Justru kita punya ilmu ini untuk menghasilkan sifat tawadhu, ya. Ilmu ini bukan untuk sombong, tapi untuk menghasilkan tawadhu, rendah hati. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah. Kadang-kadang ibadah ini penyebab timbulnya kesombongan. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kita rajin ibadah, hati-hati. Jangan sampai merasa kita orang baik, ya. Jangan hilangkan semua itu. Ketiga, di antara penyebab kesombongan adalah kekayaan, harta. Hati-hati. Kalau kita punya harta jadi orang kaya, hati-hati. Jangan pula merasa diri kita lebih baik daripada orang-orang fakir miskin. Jangan. Apalagi turunan. Kadang-kadang menjadi penyebab kesombongan. Hati-hati. Karena turunan tidak jadi jaminan. Anak Nabi Nuh celaka, anak Nabi Adam celaka, istri Nabi Lut celaka. Hai urang anak saha jogu made we pedah turunan menak tonggu made. Tuh anak Nabi ge sing jadi contoh, ya. Putrana Kangjeng Nabi Lut alaihissalam, putrana Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam cilaka. Apalagi kita, kalau kita sombong dengan turunan jangan, nggak baik, ya. Apalagi kekuatan, waduh, pedah kuat bisa ngelehkeun batu. Jangan sombong, jangan, ya. Jangan sombong dengan kekuatan bisa ngelehkeun batu, bisa nengkas batu, bisa ulah. Jangan dibere we gering ku pangeran, eleh. Dibere nyeri beuteung eleh, nyeri huntu eleh, kekuatan. Dibere we vertigo. Terang vertigo mati hilangnya keseimbangan, mati asa liur. Beunta teh liur asa muter ieu teh alam dunia teh. Eleh. Geus eleh kabeh urang, lemah. Jangan sombong dengan kekuatan kita. Kadang-kadang lagi yang menjadi penyebab kesombongan adalah kecantikan. Pedah geulis, ngahina we kanu teu geulis kade. Geulis teh keur cager. Pagering we kumaha gering. Geringna teh anu tumor teh. Naudzubillah min dzalik. Bere we tipes, bere we kanker kumaha. Tadi gelis teh leungit gelisna tong sombong pedah ka geulisan pedah ka
ngahina kanu teh cilaka we PT irungna teh kudu dioperasi nu dari mancung jadi pengek aduh darina kasep aleungit ulah ya kita enggak boleh sombong. Allah, ini kesombongan ini kalau sudah melekat di dalam hati sangat berbahaya. Dan ini adalah penyakit hati. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa inna ma uzzimal kibru hatta la yadkhulal jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minhu li'anna tahtahu thalathata anwa'in min khaba'ithil 'azimah. Dalam kitab Kitabul Arba'in fi Usuluddin karya Imam Ghazali halaman 111, beliau menjelaskan tentang haqiqatul kibri. Apa hakikat kesombongan itu? Allah. Urang mah kudu loba istighfar we. Nu ngomongna, nu ngawurukna, nu ngajina, kudu loba istighfar we urang. Kudu loba istighfar. Harus banyak istighfar. Hakikatul kibri ayyara nafsahu fauqa ghairih fi sifatil kamal. Hakikat sombong itu ayyara nafsuhu, memandang, menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Aduh, pedah geus jadi ajengan, ngahina kalain ajengan. Pedah lagi jadi ustad, ngahina kalain ustad. Pedah jelema pinter, ngahina kanu bodoh. Pedah pejabat ngahina ka rakyat, pedah beunghar ngahina kanu kokoro, pedah kuat ngahina kanu lemah. Eta gumadek. La yanfa, tidak berguna, itu sifat sombong. Apa gunanya sombong? Sehingga bahayanya sombong itu kalau ada seberat biji di dalam hati kita ada kesombongan, itu jadi sulit kelak di akhirat untuk masuk surga. Jadi sabab hese asup ka surga kita. Jelema boga penyakit gumade sanajan sagede siki saberat siki cik ai siki sabaraha on mangating siki nu pameutikna sabaraha on ciso siki detik eta lamun nyelap dina ati ka bawah maut jadi hese asup ka surga ke akhirat. Namun teu dihampura ku Gusti bahaya, jangan sampai komo lamun anu geus kiloan euy gumadena. Mati gumadena teh kiloan ieu mah. Wah bahaya geus kiloan mah leuwih bahaya. Ieu bar sagede siki bayam. Sabaraha kilo kira-kirana hiji siki bayam mangating? Eta sakumaha urangnya sakeprul ibaratna. Dina hate kabawa we maot. Waduh bahayana teh jadi sabab hese ngalengkah ka surgana Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Dan orang yang punya sifat sombong itu kerjaannya inginnya menghina orang lain. Hayang nate ngagogoreng batu. Itu ada kesombongan di dalam hati kita. Di mana orang resep ngahina batur, ngagogoreng batur, ciri tari dah hati aya gumade. Ciri di hati orang aya gumade. Orang yang hatinya bersih dari sombong sulit untuk menghina orang lain. Tidak bisa dia untuk menghina orang. Menjelek-jelekan orang lain nggak bisa, tidak sempat. Kunaon teu make teu sempat ngahina batur, da koreksi diri we. Mariksa diri. Nah, ini ya bahayanya sehingga orang-orang kafir dahulu banyak yang tidak masuk Islam, bahkan menghina kepada orang yang membawa ketauhidan, yaitu baginda Nabi Muhammad. Bahkan mereka berpegang teguh kepada kekufuran, bertahan di dalam kekufuran karena ada penyakit kesombongan di dalam hati mereka. Kenapa sombong ini sangat besar bahayanya sehingga seseorang sulit untuk masuk surga meskipun ada dalam hati tersebut satu biji dzarrah. Itu kalau dzarrah itu diibaratkan banyak penafsiran para ulama. Ada dzarrah itu sakeprul. Sulit kelihatannya ketika matahari itu, kalau matahari ya, tidak ada matahari nyebrot ke urang sok aya naon ngararapung gitu. Seberat itu.
lamun aya dina hate teh jadi hese asup ka surga ke di akhirat teh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Karena kalau masalah hati ini tidak terlihat sama orang lain. Tidak terlihat sama orang lain. Maksiat hati itu tidak terlihat oleh orang lain. Urang boga rasa diri urang leuwih mulia tibatan batu apa lu? Tapi diuning aku Allah. Urang gumade atau hadana diuning aku Allah. Maka kita berusaha jangan sampai merasakan diri kita lebih daripada orang lain. Allahu Akbar. Thumma hadhihi an-nafa yazuru min af'al adh-dhahir katarafi bil majalis wat taqaddum fit tariq wan nadb 'an at-tahqir wal ghadab idza lam yubda bis salam yubda as-salam. Banyak tanda-tandanya, tanda-tanda orang sombong. Tapi kita nggak boleh menilai dia itu sombong, jangan. Karena pekerjaan hati. Nah, cuman ada tanda-tanda kelakuan orang sombong. Tanda-tanda orang sombong itu secara zahirnya. Kalau duduk di tempat duduk ingin yang paling tinggi, ingin yang paling depan, ingin semua orang menghadap dia, apalagi memandang dengan pandangan penghinaan kepada orang lain. Jika orang lain tidak memenuhi hajat dia marah. Allahu Akbar. Kemudian jika dia memberi nasihat dengan kasar, tapi kalau dinasihati oleh orang lain gak mau, nah itu sombong. Aika batur ngamun nganasihatan, wah bebeakan kasar. Tapi ai dinasihatan ku baturmu, dah gede. Bisi urang oh kitu teh. Lain bisi batur, bisi urang. Idza wa'adha wa 'allama wa yajhadul haqqa idza. Kemudian kalau orang lain benar ketika dia mudzakarah bertukar pikir, orang lain yang benar dia tidak menerima. Allahu Akbar. Yang dulu ilal amma kana yadul hamir. Memandang orang lain itu seperti himar. Wah, haina kabeh. Kuring nu bener mah. Eta, kuring nu bener eta tah. Min alamatil gumade. Ya. Kuring nu bener mah batur salah kabeh. Eta min alamatil gumade. Awwaluha li anna ta'tau salasatan wa inil khabaithil azimah. Di dalam sifat sombong itu ada 3 macam sifat kelakuan yang sangat busuk. Al khabaithil azimah, ya, kebusukan yang sangat busuk. Yang pertama, annahu munaza'atullah fi khususi sifatih. Yang pertama, kesombongan itu merebut kepada Allah di dalam khusus sifatnya Allah. Sebetulnya yang hak sombong itu Allah. Kemudian diambil, dia rebut sifat Allah yang khusus ini kepada dia. Sedangkan Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsinya. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, al-'azamatu izari, kata Allah. Keagungan adalah sarungku, dibahasakeun sarungku. Di bahasa. Wal kibriya'u ridai. Kesombongan adalah selendangku itu selendang. Artinya kesombongan dan keagungan yang berhak hanyalah aku. Selain aku tidak berhak. Siapapun dia. Sahawae. Tidak ada berhak. Makhluk tidak berhak untuk sombong. Yang hak sombong hanyalah Khalik Allah Subhanahu. Kata Allah seperti al-'azamatu izari. Keagungan adalah sarung. Wal kibriya uridai, kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani fihi, siapa orang yang merebutku, mengambil, merebut, ya, kepadaku fihi ma pada itu keagungan dan kesombongan, qasamtuhu, ai kasartu ahlaku, aku hancurkan, aku binasakan orang tersebut. Geus ayat ya Allah, nah hadis qudsi.
Jelema ku nu gumede ku aing dicilakakeun, dianjurkeun, dibereskeun ku Allah. Di dunia lagi geus eueuh hargaan jelema gumede komo ke di akhirat. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita. Allah sudah janji. Wa fi riwayatin qadabtu finnar, aku lemparkan dia ke dalam api neraka kelak di akhirat. Karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Hak. Yang berhak sombong itu Allah. Makhluk tidak berhak untuk sombong. Kita berhaknya tawadhu, rendah hati. Jadi ngarebut karena khusus sifatna Allah nyata sifat gumede jeung sifat keagungan. Ya. Yang kedua dari sifat sombong tersebut ayyahmilahu ala jahdil haq. Ini paling bahaya yang kedua. Daripada kebusukan sifat sombong itu nanti timbul. Apa timbulnya? Timbul sifat apa? Ayyahmilahu ala jahdil haq. Ini sulit untuk menerima kepada kebenaran. Hese diomehan. Aduh. Geus dibejaan eta teh salah kumaha aing. Kumaha dewek. Lah eta geus kumaha dewek. Siapa aya kubah sia? Kubur ku sia sorangan. Madian ku sia sorangan. Erek kitu. Oh, nafsu teh carekan ke urang. Kumaha dewek sia paeh mah butuh ka batur. Gering butuh ka batur. Terus nah kumaha dewek atuh. Carekan nafsu teh. Tuh kumaha dewek. Terus mati gering mah gare butuh ka batur. Butuh teh. Kana ubar butuh, ka dokter butuh, kana pitulung butuh, batur butuh. Ada tau kumaha dewek. Yang kedua, kebusukan sombong itu akan mendorong hati orang tersebut untuk sulit menerima kebenaran. Hese dituntun karena benar, hayang teh ngaco weh. Hayang teh salah weh. Hese diajak bener teh. Mobil mangati hese diomean, amek teh urang. Ya mobil hese diomean. HP ieu diomean heng deui, amek teu. Aya bebeutkeun sekalian sia. Allah. Komo kalakuan. Hate urang kade atuh. Tadi mana jelema hatena geus aya gumede hese narima nasehat ti batur. Kade eta panyakit gumede. Nalika urang teu narima nasehat ti batur berarti aya sifat hese bukan apa? Cageurna teh hese. Sabab didawukeun ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu dina kitab Minhajul Abidin. Nah, kitab Minhajul Abidin dijelaskeun ku Imam Ghazali. Bahayana di mana jelema geus tumiba dina gumede. Dawuh mantena faltahdzar ayyuhar rajul min hadil afat, hendaknya waspada wahai seorang lelaki dari ini bahaya-bahaya hati, penyakit hati al-arba'in terutama yang 4 alladzi dzakarnaha la siyama al-kibra, terutama kata Imam Ghazali hati-hati dari sifat sombong. Banyak penyakit hati itu, tapi yang paling bahaya kata Imam Ghazali al-kibro, kesombongan. Udah, kalau orang udah sombong, waduh itu kelas berat. Penyakit yang sangat kelas berat. Kalau sudah sombong. Fa inna salatal uwala, sungguhnya 3 sifat yang keji, 3 sifat hati yang keji yang awal-awal madahidu law zalata fi lawaqata fil isyan, adalah tempat-tempat tergelincir. Jika kamu bergelincir pada tempat tersebut, kamu akan lawaqata, akan terjerumus fil isyan pada kemaksiatan saja, kemaksiatan.
Tapi kata Imam Ghazali, wal kibru madhadun law zalalta fi lawaqata fi biharil kufri wat tughyan. Tapi jika kamu wal kibru, bahwa kesombongan, madhad tempat, madhatnya tempat naon di soledat. Lau zalalta fih, andai kata kamu tergelincir pada kesombongan di soledat di nagumade, apa kata Imam Ghazali, la waqata fi biharil kufri, maka pasti kamu terjerumus pada lautan kekufuran wa tughyani, dan kesombongan. Geus di mana gumade, geus we kana. Sagala kagorengan pasti terjadi gara-gara gumade. Sagala maksiat hati terjadi gara-gara gumade. Biang keladina da gumade. Di mana jelma tumiba dina gumade, waqata fi biharil kufri wat tughyan. Jadi bedago. Maka terjerumus di dalam lautan kekufuran dan kagumadean. Wala tansa hadits iblis wa fitnatahu annu aba wastakbara wa kana minal kafir. Allahu akbar ya, Masya Allah. Karena memang ini pekerjaan hati tidak terlihat oleh orang lain. Kita pakai sorban, pakai kopiah, pakai putih, pakai sarung, pakai gamis. Isian di kumaha teh maneh tadi ngali. Kade pariksa. Kade bukan hanya cukup dengan penampilan harus baik. Tapi ada yang lebih harus baik, hati kita harus lebih baik daripada penampilan kita. Ya, ulah aidi ibaratnya seperti ini mating. Ibaratnya seperti kuburan. Kuburan di alus-alus. Marper umpamanya, marmer anu marhal. Di jerona bangke. Di jerona keur disiksa. Naon hartina? Naon hartina jadi rona bangkai jeung keur disiksa. Ya, kita penampilan harus baik dan isi hati kita harus lebih baik daripada penampilan kita yang zahir. Alhamdulillah kita pakaian muslim, tapi jangan lupa akhlak juga harus akhlak muslim. Itu bukan hanya penampilan muslim, tapi akhlaknya bukan akhlak orang muslim. Ya, kita orang muslim, pakaiannya pun harus pakaian harus kita pakaian muslim, harus kita mengerti, ya. Pakaian kita pakaian orang muslim, tapi jangan cukup dengan penampilan muslim saja, tapi isi hati kita pun harus isi hati orang muslim. Wazdira'il khalqi, yang kedua, kebusukan daripada sifat sombong itu nanti akan mendorong, membawa orang tersebut akan ingkar kepada kebenaran, tidak menerima akan kebenaran, dan izdira'il khalqi, menghina makhluk lain. Itu orang kalau suka menghina orang lain, tanda ada kesombongan di dalam hatinya. Hati-hati, jangan suka menghina orang lain, jangan suka menjelek-jelekan orang, itu tanda orang sombong, ya, menghina orang lain. Yang ketiga daripada kebusukan sifat kesombongan adalah ayyahula bainahu wa baina jamil akhlaqil mahmudah. Kesombongan ini menghalangi orang tersebut, antara orang tersebut dan antara seluruh akhlak yang terpuji. Orang itu gak punya akhlak yang terpuji kalau sombong. Seluruh akhlak terpuji terhalang dari orang yang sombong. Gak bisa dia jadi penyabar, gak bisa jadi orang yang bersyukur, tidak bisa. Tidak bisa dia menjadi orang yang ridho atas kepastian dari Allah, tidak bisa dia menjadi orang ikhlas, tidak bisa dia menjadi orang yang dermawan, tidak bisa dia menjadi orang yang kasih sayang. Itu tidak bisa, terhalang semua. Apa penyebab penghalangnya? Kesombongan. A'udzubillah min. Akhirnya gara-gara sombong tidak sayang.
Sombong sama istri, nggak sayang sama istri nantinya. Ya, sombong sama suami, nggak menghargai suami nantinya. Ini karena kesombongan. Akhlak, semua akhlak kebaikan terhalang dengan apa? Kesombongan. Maka hilangkan sombong ini, tidak ada gunanya. Sangsara dunia akhirat bil magumannya. Wabil jumlah fala yabqa khuluqun madhmumun. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, fala yabqa khuluqun madhmumun, maka tidaklah tersisa akhlak yang tercela illa wa yatarrul mutakabbir ila tikabih, melainkan terseret orang yang sombong untuk mengerjakan akhlak yang tercela tersebut. Tidak ada akhlak yang tercela, melainkan semua itu akhlak akan dikerjakan oleh orang yang sombong. Gede amat, gede hampura, ngahina batu, anggas bukan apa kabeh haya. Gara-gara apa? Sombong. Hilangkan. Bahkan Imam Ghazali mendidik kita bagaimana cara menghilangkan kesombongan. Ketika kita melihat orang lain, kita yakini mereka lebih baik daripada kita. Itu harus kunci untuk melaksanakan atau mendapatkan sifat tawadhu. Memandang orang lain itu lebih baik daripada kita, siapapun dia. Bahkan mungkin kita lihat anjing, dia lebih baik daripada kita. Sehingga Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, ketika beliau itu makannya dari tempat sampah. Ada waliullah, kekasih Allah, itu makannya ngambilnya dari tempat sampah. Ya, tempat sampah diambil, dicuci, dimakan. Wali tapi nya urang waduh, urang macan jadi wali kayak geus polontong. Allahu akbar. Akhirnya suatu hari mengating beliau, ketika di tempat sampah datang seekor anjing. Seekor anjing ini sedang mencari makanan dengan beliau. Ketika datang searah ke ekor anjing tersebut, beliau mengatakan, "Hei anjing, saya Uwais Al-Qarani, tidak berani saya mengatakan saya lebih mulia daripada kamu sekarang, kecuali kalau saya nanti sudah selamat dari bahayanya Shiratal Mustaqim. Kalau saya sudah selamat dari bahayanya Shiratal Mustaqim, masuk ke surga, baru saya berani mengatakan saya lebih mulia daripada kamu." Itu kepada seekor orang gua wani gitu tuh. Rumah asal kudu loba istighfar lah. Jadi ajengan kudu loba istighfar, jadi ajengan ge lah. Jadi santri, jadi masyarakat, jadi pejabat kabeh urang mah kudu loba istighfar. Ya. Jadi tidak ada akhlak yang terkeji, yang keji, tidak ada akhlak yang keji, melainkan semuanya akan dilakukan oleh orang yang hatinya sombong. Wala khuluqun mahmud illa wa yatarru ila tarki. Tidak ada akhlak yang baik yang terpuji, melainkan akan ditinggalkan oleh orang yang sombong. Jadi pejabat tunggu made. Atas PRT tunggu made. Ya, kasih sayang, ajak mereka kepada kebaikan. Masya Allah, tabarak. Mudah-mudahan ya semuanya diselamatkan oleh Allah. Hati kita diberikan hati yang bersih, hati yang sehat, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dijauhkan dari segala akhlak yang keji, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Senantiasa diberikan istiqamah, diberikan istiqamah, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan disertai dengan kesehatan zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita banyak yang sakit. Kakak saya Kiai Abdul Wahab, kakak saya Kiai Haji Agus Somadi, ponakan Hamid, dan semua yang pada sakit, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita khususnya dan di negara muslimin umumnya mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga negara kita oleh Allah, pejabat-pejabat yang menjadi pejabat yang saleh dan salihah, yang amanah, yang adil, yang sayang terhadap masyarakatnya, yang membawa kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang menjadi penyebab selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak turunan kita dijadikan anak turunan yang saleh dan salihah, turunan yang saleh dan salihah, turunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah, taufik hidayah untuk melaksanakan segala kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan zahir maupun larangan batin. Dan mudah-mudahan kita sedang diberi rezeki oleh Allah untuk ziarah ke tanah suci Makkahul Mukarramah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rezeki husnul khatimah, mendapatkan rezeki husnul khatimah, mendapatkan rezeki husnul khatimah dengan berkah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabatina fi dinina ma'ahlil qudri usabana ma'ahlil qudri usabadaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karam warzuqil kulla halalan da'i wa akhilla at-tiya'uda nudbil khairi wa nufakulla sya'nallah bil khairi asya rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbir yadha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an tati narusurul manun wa ufiris tur'an ta akraman satar wa ufiris tur'an ta akraman satar wa salatullah itaghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi asabihil ghurar wa ala sahbi asabihil ghurar. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama pegangan semua beserta keluargaan dan tetangga laki perempuan. Berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha ada perbuatan. Berilah kami
hati penuh dengan hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang dosa-dosa kami Engkau ampunkan. Hanyalah Engkau memberi ampunan, salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.